Mbak Anas ini, apa, eee, psikolog anak, betul apa enggak itu? Iya, aku S2 aku lulus dari UI itu title-nya psikolog klinis anak dan remaja. Oke. Terus tapi karena aku sendiri pernah ngalamin depresi, dan aku punya passion juga untuk mental health advocate di Indonesia. Jadi aku tulis juga biasanya aku mental health advocate and mental health survivor gitu. Mental health advocate and survivor gitu. Jadi Mhm. biasanya itu sih yang aku sharing. Jadi kalau tentang topik anak-anak dari orang tua bercerai itu biasanya aku lebih on behalf sebagai psikolog anak dan remaja karena I penting see. banget ya buat kita tahu gimana ngebantuin anak-anak transisi dalam kondisi seperti ini. Absolutely, ya. Dan, Mhm. eee, ini kadang-kadang, suka overlook ya, bukan karena Mhm. kesengajaan, tapi mungkin karena berpikir, "Ah, anak saya nggak apa-apa kok, orang kan saya, Mhm. selalu berusaha melindungi." Malahan saya nggak mau diungkit-ungkit kalau masalah Heeh. perceraian itu, supaya malah Mhm. takutnya trauma anak, dibicarakan terlalu banyak. Heeh. Iya Padahal iya iya kita iya, betul sebetulnya betul. malah nggak tahu apa isi hatinya anak itu, menyaksikan kedua Mhm. orang tuanya itu selama menikah, Mhm. dan kedua pada saat Mhm. mereka berpisah, ya kan? Itu Mhm. momen-momennya Mhm mhm. banyak yang penting untuk dibuka dan mungkin, kenyataannya mungkin kalau sesama anggota keluarga belum merasa Mhm. nyaman anak itu, karena mungkin merasa nggak enak juga untuk, terlalu terbuka dan takut menyakitkan Mhm. hati malah sebetulnya. Jadinya anak itu nggak berani kan ngomong seapa adanya. Betul. Jadi, Mhm. kenapa saya tuh senang sekali, Mbak Anas bisa datang ke podcast Janda Bercanda, karena untuk menjelaskan Mhm. nih kepada, mmm, pendengarnya Janda Bercanda, mmm, gimana sih bagusnya kalau seandainya lagi ada Mhm. konflik di rumah tangga, nggak mesti untuk dari keluarga bercerai, tapi terutama kalau untuk yang keluarga bercerai, Mhm. enaknya tuh gimana Mhm. nih approach-nya supaya kita nggak salah langkah? Mhm. Iya iya, betul betul. Oke, that's interesting. Thank you Mbak Tania. Iya, Jadi, memahami kesehatan mental anak itu mhm, kita berarti mulai mindsetnya adalah child center. Jadi fokusnya pada si anak. mmm, Nah, anak itu kan nggak minta dilahirin. Jadi ketika kita dengan sadar atau tidak sadar menghadirkan dia ke dunia gitu ya, baik kecelakaan maupun kita pengen, intinya kita yang bertanggung jawab gitu. Jadi beban untuk membesarkan anak ini memenuhi kebutuhan emosi maupun fisiknya itu ada di orang tua. Memang baru belakangan ini kita juga makin sadar bahwa benar-benar hidup menjadi manusia yang seutuhnya, to become a truly human being, itu nggak cuma kebutuhan fisik yang terpenuhi, bukan cuma kebutuhan ekonomi, tapi kebutuhan emosi yang sangat-sangat fundamental sejak kecil anak punya, kayak bayi gitu ya, dia butuh mmm, dengar suara ibunya, butuh dapat nurturen, sampai dewasa, sampai remaja juga sangat butuh. mhm, Terus yang kemudian dari perspektif psikologi anak itu, tiap anak itu punya tahap perkembangannya gitu. Jadi kenapa sih di usia 1,5 tahun dia suka buka-buka pintu kulkas, nanti ada masa dia ngomong no 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 gitu kan. mmm, Nanti ada masa dia ini punya aku, terus kenapa nanti dia susah untuk berbagi. Nah, itu tuh ada penjelasan-penjelasannya semua. Jadi aku encourage orang tua kalau udah pengen jadi orang tua, yang pertama itu kita sebagai orang dewasa perlu terus-menerus belajar cara mengenal emosi dan mengolah stres kita as an adult. mmm, Yang kedua, kita perlu terus-menerus belajar tahap perkembangan anak di setiap usia dan cara mengenanganinya, termasuk cara komunikasi sama anak di setiap usia karena itu beda-beda. Nah, anak-anak itu otaknya itu lagi dalam masa perkembangan. Jadi kayak kita lagi nyetak tembok gitu ya pakai semen, itu cetakannya belum jadi. Jadi very vulnerable. In good things mereka absorb banget lingkungannya. Mereka sangat menyerap apa yang ada di lingkungannya, terutama di 7 tahun pertama. mhm, In bad things, apapun yang terjadi mereka serap. Bahkan sebenarnya dari penelitian-penelitian, apapun yang dialamin ibu dan bapak dalam secara psikologis, apa emosi yang muncul dari masa kehamilan, dari masa conscious conception-nya, itu juga ngaruh ke anaknya gitu. Jadi itu yang benar-benar perlu dipersiapkan, dan buat orang-orang yang dengerin ini, penting banget untuk tahu bahwa kesiapan psikologis menikah itu tidak sama dengan kesiapan psikologis menjadi orang tua. It's very different. Dan kalau di buku-buku
buku tentang pernikahan itu biasa disarankan, mhm, setelah menikah perlu adaptasi, minimal 1 tahun setelah menikah itu baru punya anak. Sementara kita tahu sendiri di Indonesia, hari ini nikah, besok udah ditanya, "Udah jadi anak belum?" Gitu. Jadi ini butuh adaptasi dan transisi. All psychological problem itu biasanya soal adaptasi dan transisi gitu. Jadi aku sendiri punya passion juga untuk ngebantu keluarga-keluarga yang berpisah, terutama anaknya, karena mereka berhak punya masa depan yang lebih baik, konsep diri yang lebih sehat, supaya mereka tidak menjadikan pengalaman orang tua mereka sebagai satu-satunya konsep diri ya. Mereka berhak menjadi individu yang bahagia juga. mhm, Nah, jadi perspektifnya itu sih kalau dari anak-anak. Nah, sehingga ketika di masa anak-anak tuh mereka rentan banget sama perubahan, mereka sangat butuh struktur, rutinitas, butuh keteraturan untuk merasa aman secara emosi. Kalau ada perpisahan orang tua, itu kita perlu handle anak-anaknya. Kalau cara handle pas perpisahan itu sebenarnya bahwa kita tuh perlu ngobrol, duduk bareng. Kadang-kadang kita di keluarga di Indonesia dan dari pengalaman aku praktek gitu ya, aku tanya ke orang tuanya, waktu itu pas pisah gimana Bapak Ibu boleh ceritain nggak pengalaman ngomong ke anaknya? Oh nggak ada omongan, bapaknya langsung pergi. Atau bapaknya langsung atau ibunya ngomong ke anak gini, kamu pilih deh mau ikut sama siapa gitu. Wah kayak milih naik mobil nih gitu kan. Padahal buat anak it's very very big things because the parents is the universe for the children. Orang tua adalah segalanya. Jadi kalau kita sekarang lagi pakai istilah soal budak cinta, bucin gitu, anak-anak tuh mhm, bucin banget ke orang tuanya. Mungkin orang tua bapak ibu yang dengerin ini ngalamin misalnya di usia 2-3 tahun kita di rumah kemana aja diintilin anaknya gitu kan, itu secara fisik gitu. Jadi mereka tuh masih menganggap dirinya mereka part of their parents, jadi ketika orang tua mereka berpisah it feels like their universe is collapse. Itu rasanya kayak tsunami dan gempa bumi buat hidupnya anak. Tapi perpisahan ini bisa dilakukan transisi, jadi not doing more damage gitu, bisa dibuat transisinya, yaitu adalah orang tua itu duduk bareng sama anak, kalau bisa di ruangan netral di rumah, jadi di ruang makan, jangan di ruang tidur, karena nanti anak mengasosiasikan pengalaman tidur dengan diceritain sama orang tua, karena itu kan flashback ya, pengalaman-pengalaman traumatik itu flashback banget di anak. Jadi kita bilang, papa mama itu sudah selesai menjadi pasangan suami istri, kita tidak akan lagi bersama-sama atau kita tidak lagi menikah sebagai suami istri or becoming husband and wife. Tapi kita tetap orang tua kamu. Kita tetap jadi papa mama kamu mmm, dan apapun yang terjadi sama kita itu bukan kesalahan kamu. Itu perlu diomongin ke anak. Karena anak oke, kecil itu cenderung ketika mengalami situasi chaos, they tend to blame and guilty feeling sama diri mereka sendiri gitu. oke. Itu dulu kali Mbak Tania. Oke, saya ada beberapa pertanyaan nih kedengerannya kalau untuk skenario ini anak yang umurnya masih kecil sekali kedengerannya. Mhm Itu mhm, kira-kira betul. yang dimaksud anak umur berapa ini? Karena anak tuh bisa dari umur ya dari dia Iya. lahir sampai umur 20-an masih tetap anak ya. Yes, of course. Ini Tergantung. biasanya, dari mereka umur 4-5 tahun, di umur 3 tahun juga pokoknya ada perubahan rutinitas. Itu kita perlu ceritain, tapi di usia anak SD, kita bisa bilang ya mungkin kan perpisahan nggak tiba-tiba ya, pasti ada escalation of conflict di rumah gitu. Jadi kita bisa recognize dulu, validate mereka, mungkin kalian udah suka denger papa mama suka berantem atau kita udah sering ribut. Nah, kita memutuskan bahwa kita no longer can be together gitu. We are trying so hard tapi kita nggak bisa. And then now we decide untuk menyelesaikan pernikahan ini tergantung usia anak karena pemahaman akan kata perceraian atau divorce itu beda-beda. Tapi yang paling konkret ya berpisah tidak lagi menjadi suami istri gitu. Itu netral ya gitu. Nah, itu bisa diomongin di usia SD maupun adolescence kayak gitu. Terutama sebenarnya sesi ini tuh bukan sesi one way direction, Mbak. Jadi apalagi Mmm, ketika anak-anak udah bisa punya opinion sendiri ya di atas 7 tahun, apalagi udah teenagers, kita perlu tanya sama mereka, what do you feel? And what do you mhm, think about this? Sesi ini bukan menjadi sesi ajang pembenaran orang tua, tapi sesi ini adalah kita sebagai orang tua witnessing whatever comes up in their mind and heart. Karena kalau nggak sama orang tua, sama siapa lagi mereka ceritain. Dan sayangnya di beberapa keluarga, anak-anak dapat berita ini pertama justru bukan dari orang tuanya, bisa dari supirnya, dari neneknya, tantenya. Itu kita udah kalah, udah kecolongan karena kita nggak take ownership di pertama kali. Dan juga ada juga pasangan yang udah janjian nih mau ngomong bareng sama anak, ada yang kecolongan ngomong lagi. Jadi ini sih yang situasi-situasi yang nggak ideal yang mungkin terjadi juga. Nah tapi kita bisa repair sih abis itu. Cuman kalau ditanya idealnya ada waktu ngomong bareng seperti tadi. oke.
Katakanlah, Mhm, segala sesuatu yang ideal untuk, kasus perceraian tuh tidak terjadi. Dengan mhm, arti anak sudah menyaksikan kekerasan, anak itu sudah menyaksikan, mhm, KDRT, anak itu sudah mendengar terlalu banyak caci maki, iya, akhirnya juga, berpisahnya dengan yang seburuk-buruknya skenario kita katakan. mhm, Nah, mhm, kalau seandainya kasusnya seperti ini, bagaimana mhm, untuk, keluarga yang bercerai itu? Setelah iya, sudah pisah, terus kita udah tahu, sudah pasti traumanya udah pasti. Dalam keluarga yang mhm, bahagia aja, yang nggak cerai aja, anak-anak bisa ada trauma, apalagi kalau yang iya, sudah dalam kasus seperti ini. Kalau sudah heeh, seperti itu, lantas gimana, mhm, approach-nya sebagai dari orang tua dan juga, iya, ya sehari-harinya ya, kan itu kalau kita ketemu mhm, psikolog mungkin kita ketemu seminggu sekali ataupun sebulan sekali, itu pun mhm, kalau pergi ketemu psikolog. Tapi kalau seandainya tidak ketemu mhm. sama sekali, apa yang bisa dikerjakan orang tua itu? Iya, jadi yang pertama kita lakukan itu adalah maintain regulation. Jadi memaintain rutinitas sehari-hari. Dalam membantu anak habis perceraian, udah pasti semua ancur-ancuran lah, kayak habis perang. Tapi sebenarnya yang pertama kali harus menolong dirinya tuh orang tua. Jadi ini mirip kayak kalau kita naik pesawat, pesawatnya turbulence, masker oksigen harus orang dewasanya dulu yang pakai, baru ke anaknya. Mmm, Beberapa kasus anak setelah perpisahan yang saya tanganin, orang tuanya dengan sadar mereka dulu pergi konseling ke psikolog dewasa, setahun setelah atau 6 bulan mereka udah oke, udah settle, baru oke kayaknya anak saya sekarang gilirannya pergi ke psikolog. Karena kan trauma itu kan kesimpan, jadi trauma itu it doesn't get disappear by time loh gitu. Jadi dalam proses psikologis itu kapanpun kita siap sebenarnya. Jadi kalau misalnya katakanlah lagi masih ribut soal hak asuh anak, masih ribut, masih sibuk ke pengadilan, ini juga bukan situasi ideal buat pergi ke psikolog. Tapi when everything's already done gitu ya, udah pisah, terus kita mau mulai membangun hidup lagi, rutinitas. Nah, itu jadi saat yang bagus juga untuk anaknya dibawa pergi ke psikolog, ataupun kalau enggak membangun rutinitas baru di rumah tentang bagaimana kegiatan sehari-hari, dia harus sekolah dari mana, kapan dia bangun, makan, kayak gitu. Terus juga ya ini harus orang tuanya harus udah kuat dulu secara emosi, karena and then we can talk about this gitu. How do you feel gitu? Hari ini gimana? Sebenarnya message besarnya adalah di semua keluarga, baik dalam kondisi keluarga berpisah maupun masih yang sama-sama, emosinya harus diomongin sehari-hari gitu. How do you feel, what do you think, intensitas emosi dari skala 1 sampai 10, kamu ngerasain emosinya seberapa. Bukan untuk ngejudge, just to validate namanya. Jadi kayak kita becoming a vessel, kita jadi wadah untuk apapun yang anak rasakan. Kalimat-kalimatnya tentu butuh kalimat-kalimat yang validasi emosi. Kayak gini, kayak misalnya, oh kamu masih ngerasa kesepian ya karena biasanya rame ada papa, atau oh kamu kangen ya biasanya kita tiap minggu kita lunch bareng, gitu aja. Nggak mmm, ada kasih kata-kata solusi. Kadang-kadang kita orang dewasa mikirnya anak butuh solusi, padahal anak cuma butuh didengerin dan didengarkan. Tapi ini juga menyangkut konsep diri kita nih tentang orang tua yang baik atau orang tua yang perfect. Kadang-kadang kalau kita masih termakan sama mhm, konsep-konsep itu, kita jadinya kayak pengen rescue anak. Oh dia nggak boleh ngerasain sedih. Padahal ya life is not ideal, life is not perfect. Tapi gimana kita membantu anak punya resiliensi itu yang perlu dilakukan. Dan kata-kata yang aku sangat sarankan buat orang tua adalah sering ngomong sama anak adalah, apa pun yang terjadi sama papa mama itu bukan salah kamu, karena kan tadi otak anak masih dalam pembentukan. mhm, Dia butuh minimal 100 kali kita ngomong itu, nggak harus tiap hari, tapi ada waktu-waktu kita ngomong supaya dia benar-benar ingat, karena banyak kasus di mana anak-anak itu akan menyalahkan dirinya, dan itu bisa salah satu resiko untuk ngalamin depresi di usia remaja atau dewasa. Yang mmm, kedua adalah bilang, yang berpisah atau yang broken itu my relationship, my marriage, is not you, bukan kamu yang broken. Karena yang sedihnya anak-anak I dan like keluarga that, bercerai juga akan mengalami mmm, bullying dari iya, lingkungan. Orang mereka udah kayak jatuh ketimpa tangga, mereka nggak pengen orang tua berpisah, dikata-katain sama temennya. Jadi ini yang kita harus bangun mmm. gitu, dan stigma juga dari lingkungan, gitu Mbak. Ya, itu memang juga perlu ini bagusnya daripada kita mengadakan interview semacam ini ya. Kadang-kadang orang, Mhm, yang nggak menyadari mereka tuh nyeletuk komen
yang Iya, nggak nyadar tapi sebetulnya menyakitkan dan sebetulnya mhm, nggak peka sama sekali mengenai, yes, situasi orang, suasana mhm, hatinya orang gitu loh. Sebetulnya iya, kalau kita dengar seperti ini penjelasannya Mbak Anas, kita mungkin bisa mhm, berpikir, kita kalau lagi lihat orang yang kayaknya lagi murung, malahan kita bertanya, "Is there anything I can do for you? How do you feel? yes, What do you feel like doing? If you mhm, like to talk, I'm here for you." And iya, kita bisa mengajarkan kepada anak kita juga untuk bersikap demikian kepada teman-teman mereka. Jadi mereka juga, mmm bukan malah menggunakan ya pertama kalau seandainya orang tua itu harus belajar untuk, nyaman dengan statusnya mereka sudah bercerai, orang lain juga kalau mhm, melihat orang yang bercerai tidak menganggap itu sebagai kegagalan juga mungkin. Jadi kan kalau iya. kita nggak ngelihat dia sebagai negatif, juga nggak saling ejek-mengejek gitu loh. Iya, karena kita Iya, perlu sadar juga pilihan bercerai itu lebih baik daripada kita berada terus dalam pernikahan yang tiap Kak, hari tinggi banget konfliknya. Karena ini iya adalah safety ya, emotional and physical safety gitu. Tentu ya kayak iya kita makan, tentu kita nggak mau yang ini, tapi ini pilihan terbaik dalam kondisi yang buruk gitu kan. iya Gitu. Jadi in fully respect ya, kita sadar juga di Indonesia masih banyak stigma tentang perceraian, tapi in iya fully respect kita perlu punya a good intention pada orang yang melakukan perceraian yang adalah bahwa orang ini sudah berusaha yang maksimal, bahwa pilihan ini dipilih demi iya menyelamatkan kesehatan mental dan fisik daripada makin lama penderitaan mereka gitu. iya iya, dan kadang-kadang di di Indonesia masih suka komentarnya atau mungkin nggak cuma di Indonesia, "Emangnya kenapa sampai kamu cerai?" Seakan-akan ada yang salah gitu dengan, kembali Mm-mm. atau ngomongnya sama anaknya, atau sama sama orang tuanya gitu loh. Seakan-akan kayaknya Iya. mereka nggak mudeng gitu loh, "Kenapa lu sampai cerai?" Mm-mm. Gitu. Itu bagus Iya, sekali iya, point itu deh untung Mbak Anas, point that out. Mmm, iya. oke jadinya karena saya tahu ya banyak sekali orang yang mungkin kalau seandainya satu persepsi kalau untuk ke psikolog itu masih anggapannya, Mm-mm. aduh jaim satu karena takut dikira Mm-mm. udah bener-bener nggak sehat, ada orang nggak sehat, nggak Mm-mm. waras gitu loh. Itu bener-bener yang Mm-mm. kayak orang yang tinggal sedikit lagi masuk rumah sakit jiwa gitu. Iya, Padahal heeh, bener-bener. padahal ini jauh dari pembicaraan itu, ini kan pasti ngomongnya Mm-mm. kita nih mau mau supaya trauma-trauma itu nggak terpendam dan terbentuk luka yang Iya, dalam sekali dalam hati itu. Mmm, heeh, betul. jadi gimana ya caranya kita tuh juga membongkar stigmanya, mmm, psikolog ya, konsultasi dengan Iya, psikolog, intinya tuh sih itu ya. iya, iya, Apalagi benar bawa anak benar, kita kalau kita bawa anak kita ke psikolog heeh, takutnya, "Emang anak lu ada, ini ya kelainan ya?" Takutnya lama-lama anak-anak yang lain nggak mau berkawan dengan anak itu gitu loh. Jadi mhm, dikucilkan. iya, Itu kan juga kadang-kadang sering kejadian ya, kita sudah tahu ya ada orang-orang yang malah iya, tindakannya iya. malah mengucilkan anak. Iya. Ini sih kaitannya sama mental health literacy ya, jadi kesadaran akan kesehatan Iya, mental. Dan apa ya, thank you juga Mbak Tania udah bahas ini. Jadi saya pun termasuk kelompok yang suka di-stigma karena, apa, orang masih mmm, takut ke psikolog anyway, karena aku sendiri pernah ngalamin depresi, I talk very openly, I go to psychologist gitu. Jadi apa, normalizing going to psychologist, terus orang mungkin perlu tahu apa yang bisa dieksplor sama psikolog, kayak tadi, mmm, sesederhana kita lagi adaptasi dan transisi gitu kan, iya dalam hidup itu kita ngerasa coping sendiri overwhelmed, going to iya, psychologist. Buat anak-anak mungkin yang udah familiar kayak tes minat bakat, tes IQ, itu dilakukan dengan psikolog. Tapi karena aku sendiri psikolog klinis dan lebih ke arah emosi, dan aku sendiri ngambil sertifikasi play therapy dari UK, jadi aku memang mhm, spesifik dan senangnya passionnya itu bantuin masalah-masalah emosi, adaptasi emosi di anak-anak gitu. Misalnya anak-anak yang jadi gini, emosi itu yang sehat itu adalah segala sesuatu emosi yang di tengah. Ketika anak atau kita sendiri sebagai orang dewasa ngerasain emosi kita itu terlalu intens ke atas atau intens ke bawah mhm,
Terus kita ya, udah coba with all our do effort, udah relaksasi sendiri, meditasi, yoga, bikin jurnal emosi, pakai apps, kok nggak naik-naik, kondisi nggak berubah. And then we have to see someone. Sama aja kayak sakit gigi. Sakit gigi kan dibiarin terus nggak bisa ya, dan harus pergi ke profesional. Jadi a mmm, lot of spectrum. Jadi mental health tuh spektrum gitu. Jadi aku juga pribadi pergi ke dokter kulit karena jerawatan. Dokternya bilang ini butuh 6 bulan nih buat memperbaiki apa, butuh 6 bulan butuh buat 6 bulan memperbaiki buat kulit mukanya. memperbaikannya. Jadi Jadi ya, yang kulit aja butuh 6 bulan gitu. Jadi untuk kesehatan fisik, kesehatan emosi juga gitu. Biasanya buat anak-anak, terutama kalau ketemu psikolog juga cocok-cocokan. Jadi nggak apa-apa kalau yang ini nggak cocok, kita cari lagi yang lain. Jadi kalau saya iya, biasanya saya ceritain ke orang tua, anak ini dengan kondisi ini dia butuh berapa kali treatment sama saya, apa yang bisa dilakukan di rumah. Karena bener yang tadi Mbak Tania bilang, yang important ya di rumah gitu. Ketemu saya mah cuma seminggu sekali atau 2 minggu sekali, tapi apa sih hal-hal di rumah yang butuh di-adjust gitu. Karena anak itu, tiap anak unik banget, beda-beda. Aku suka bilang kayak analoginya kayak bikin cappuccino. Jadi kan si orang tua nih, bapak datang dari keluarga susu, ibu datang dari keluarga kopi, terus kita mau blend in bikin cappuccino yang enak, yang mmm, setiap anak ini bisa makan, bisa cobain, bisa minum. Jadi versi cappuccino anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Jadi kebayang ya, kalau makin punya banyak anak tuh kita harus adjustment terus. Nah, jadi ketika orang tua lucu nggak bisa, kita anaknya kopi susu. iya. Jadi apa namanya, setiap anak itu kita restructure lagi, stabilization lagi, bikin rutinitas yang baru, bantu dia evakuasi emosi-emosi yang nggak enak, sehingga nanti dia bisa going on with Iya, life gitu. Kak. Ya, Mhm. jadi kalau sekarang nih kita udah ngomong ya bahwa udah cerai, jadi kita membayangkannya kan kita nih di pandemi Covid kenal dengan terminologi new normal. Kalau Iya, sudah habis heeh, bener bercerai bener juga bener. kalau di bercerai juga ada new normal-nya gitu loh. Of Jadi course, ya, ya, heeh heeh. jadi adjustment-nya itu kita harus kenalin adjustment-nya apa dan ya samalah kayak kita sekarang di new normal di pandemi, kita juga banyak harus fleksibel dengan berbagai macam cara kita semuanya, merubah ke kebiasaan, merubah ekspektasi, merubah mindset. Yang namanya Iya, kita di rumah udah ibaratnya boleh dibilang 6 bulan, sekarang mau di Jakarta ya mau PSBB lagi, mmm, iya, itu emosinya kalut ya. Jadi kalau dibilang kayak ibaratnya kita nih kayak di penjara tapi untuk memerdekakan pikiran gitu loh. iya, Nah, sure. jadi banyak aturan baru yang mungkin kayaknya Mhm, nggak make sense. Ya kalau kita iya, mau ngomong mengenai, toleransi komunitas, ya susah ya Mbak Anas ya. Kadang-kadang kita nggak bisa mengharapkan orang lain juga untuk pengertian ya. Mungkin makanya kan ada orang-orang seperti Mbak Anas yang Mbak Anas bilang, menormalisasikan, psychological treatment gitu loh, psychological iya, counseling. Nah, mhm. jadi kalau ke psychological, counseling mungkin satu pertama stigmanya takut dianggap, itu Gila, gila ya, pokoknya kayak orang, "Lu orang mhm, gila." Kita aja kan ada gerakan heeh, khusus kayak begini kan, itu udah menandakan orang gila. Itu bisa ada body language-nya di Indonesia itu. Di negara lain nggak ada, di iya. Indonesia ada. Itu cuma ada di Oh Indonesia. iya ya? Heeh heeh, Nggak ada bener di luar juga negeri. Mbak, heeh, Di Inggris nggak ada orang begini mhm, artinya orang gila, nggak ada. mhm mhm Cuma di mhm. Indonesia, artinya di Indonesia emang Iya, mesti bener-bener menjaga kayak image bahwa dia itu sama sekali kalem gitu loh, nggak ada gejolak iya, ricuh di rumah tangga, di dalam diri sendiri, dalam parenting gitu, nggak ada gejolak, mesti semuanya tuh, tenang-tenang, tenang. Mmm, heeh, kalau seandainya ternyata ini sulit ya, semuanya adjustment new normalnya itu sulit sekali. Mungkin mhm karena ada sekarang udah dalam kasus bercerai, sekarang orang tua tunggal baik itu ayah ataupun ibu yang mhm mengurus anak nggak selalu sama ibu ya, ada mhm, tekanan-tekanan baru, mungkin itu bisa juga ke tekanan keuangan, mungkin itu yes, pengucilan dari komunitas, heeh, mungkin harus terpaksa pindah,
Jadi ada komunitas baru yang mereka Mhm, harus hadapin. Ini mhm. caranya untuk bisa menguatkan diri sebagai unit antara ibu dan anak atau ayah dan anak, sarannya Mbak Anas gimana? Iya, jadi yang penting itu adalah bahwa ada proses berduka. There is a grieving process after the Mhm. divorce. Jadi grieving itu secara psikologis bukan hanya terjadi ketika kita kehilangan orang yang kita sayang secara kalau dia meninggal, tapi transisi perubahan hidup life changing moment sebenarnya kayak kita ada grieving nih kehidupan sebelum pandemi ya kayak cipika-cipiki nyaman gitu kan. Termasuk grieving Iya, after divorce. Nah, grieving iya. itu secara teori itu ada 5 tahap. Jadi yang pertama itu ada tahap denial yang kayak, "Ah, enggak lah, kayaknya saya nggak apa-apa, anak saya nggak apa-apa," gitu. Itu wajar banget dialamin. Dari denial, nanti yang kedua tuh mulai anger, mulai muncul. Kenapa sih dia kok ngelakuin ini? Misalnya banyak kan kasus perceraian tuh karena ada perselingkuhan ya. Jadi kayak marah, "Kenapa sih dia kayak gini?" Atau "Kenapa sih dia kasar? Coba dia nggak kasar." Jadi anger-anger itu muncul. Lalu sadness, sedih yang kayak, "Aduh, ya ampun kok nggak bisa memberikan keluarga ideal ke anak saya." Biasanya kan ibu-ibu atau bapak-bapak tuh gitu, sedihnya, guilty-nya. Sadness yang tadi kita kehilangan aset atau apapun. Dari sadness kita masuk ke bargaining. Oke, kalau sekarang udah begini, what can I make the best dari situasi kayak gini? Baru tahap berikutnya acceptance, mulai bisa berdamai. Tapi tahap berduka ini, grieving cycle ini, itu nggak pakai patokan waktu. Ada orang yang hitungan bulan, ada yang hitungan tahunan. Dan menariknya, walaupun mungkin kita sama-sama mengalami sama anak kita, grieving cycle kita sama anak kita beda gitu. Makanya penting banget kita kenalin dulu kita lagi di stage mana. Kan kita harus ya kayak ngajarin orang berenang ya, kita harus mahir dulu berenang, kita harus mahir dulu mengenali emosi kita dan stage kita di mana, baru kita bantuin anak kita gitu. Jadi beberapa ibu tunggal yang ngobrol sama saya juga gitu, mereka bilang mereka ada masa say sorry banget sama anaknya, ada masa mereka bahkan titipin anaknya ke keluarganya dulu karena mereka butuh get everything together for themselves first, baru ambil anaknya lagi. Aku bilang nggak apa-apa karena kan kita yang paling tahu kondisi kita gimana daripada nanti anaknya juga ikut terluka lagi ngeliat orang tuanya ancur-ancuran. Jadi itu sih yang bisa aku ceritain. Jadi grieving ini perlu dilewatin. Jadi kalau kita sebagai teman yang mau mensupport teman kita yang mengalami perpisahan, kita juga cek dulu nih dia di stage mana. Kan nggak lucu ya, dia lagi tahap marah-marah, kita suruh dia bersyukur, suruh menerima gitu kan. Kalau orang Iya. lagi di fase marah-marah, kita validasi aja, iya ya kesel banget ya. Aduh nggak kebayang ya kok bisa sih disakitin kayak gini gitu. Nanti di fase sedih kita ikut kayak, oh ya aku kebayang sih sedih banget. Baru kalau dia udah mau move on, baru kita mulai kasih solusi-solusi. Tapi kalau masih di tahap-tahap depan, yang kita jadi temen, temen curhat dan temen dengerin aja gitu. Nah, itu Mbak Anas bring up a good point. Mm-mm. Kadang kita tuh juga ada batasnya sama temen kita, kalau kita mau Mm-mm. ngeluh. Kadang-kadang mereka juga kupingnya mau jebol dengerin keluhan kita. Iya, Iya, bener. karena mereka Heeh. sendiri merasa jadinya ada sesuatu yang volatile ya, yang jadinya di rumah tangga Iya. mereka kayaknya seakan-akan kok ini kayaknya kayak ada makanya mungkin ada, kita ngejauh dulu deh dari orang itu lagi berat hidupnya. Karena mereka Bener bener sendiri bener. sebagai temen bilang, mmm, Mm. kadang-kadang, aduh gimana ya, bukannya nggak mau nolongin, tapi guanya juga jadi stres dengerin dia ngomong tiap hari ngomongin mengenai mantannya yang Iya, mantannya begini, mantannya begitu. Tapi walaupun iya. ya kita kalau jadi temen, jangan juga nggak available juga, jangan juga begitu. Tapi kita juga harus Mm-mm. bisa, mungkin kalau kita sebagai temen yang kita ngelihat kayak begitu, kita mungkin bisa bilang, "Do you think you can benefit from counseling? Karena mungkin Mm-mm. gue bisa dengerin lu curhat, tapi kok kayaknya gue nggak Mm-mm. pintar Nggak memberikan kuat. solusi buat lu. Mm-mm. Selain gue nggak kuat, tapi gue Iya, juga nggak pintar ngasih kebijakan gue yes. mungkin mentok nih ilmu gue, pengalaman gue mentok karena gue belum ngejalanin apa yang lu ngejalanin gitu loh. Gue belum ngerti nih Mm-mm. luka hati lu tuh kayak apa kalau seandainya dengan, mungkin mungkin itu juga salah satu cara karena, mmm, gimana ya, kasihan juga temennya kadang-kadang kalau dia harus mendengarkan untuk sudah kesekian kalinya. Ya
Tadi juga Mhm, Mbak Ana sudah ngomong, jangan jangan kaget kalau baru pertama kali terusnya pergi ke psikolog, ternyata rasanya kayak mhm, nggak klop nih. Itu juga jodoh-jodohan ya? mhm. Iya jodoh-jodohan juga ya Iya bener, sama kayak ke dokter psikolognya? kulit aja cocok-cocokan. Iya, ke dokter kulit aja cocok-cocokan, bener Heeh, itu juga kejodohan juga. Ya bener, pokoknya heeh, exactly like that. Bukan berarti kalau yang pertama heeh, kali atau yang kedua kali kita nggak cocok sama psikolognya, pergi ke psikolog itu bukan hal yang penting atau hal yang, bernilai, ya mhm kan? mhm mhm. Tapi Ya, kita boleh, apa namanya, jadi picky jadi orang. Karena kalau apalagi kalau kita mau milih iya. psikolog yang harus cocok dengan anak. Karena kan, Heeh, bener bener kita bener. harus merasa 100% kayaknya nyaman gitu loh. Iya kalau seandainya gue mau bawa orang ini orang kayaknya aneh deh kayaknya, males ah gue rasanya gitu. Ya udah kalau Mhm udah mhm ada red mhm flag mhm. gitu memang bener, bukan berarti harus maksain. Dapet nih Sure. pertanyaan di Janda Bercanda. Sekarang, orang tuanya sudah siap untuk, pacaran lagi, untuk dating lagi, Mhm, mencari pasangan iya, baru. Gimana heeh, caranya untuk memperkenalkan ke anak? Mmm, mhm, gimana nih? oke. Ya, Seru ini juga penting ya? banget dan Gimana? eee, aku thank you banget sama Mbak Tania buat bring up ini karena aku jadi baca-baca lagi gitu dan it's very important loh gitu. Karena ini again lagi ini transisi ya. Jadi Iya, ketika anak dari keluarga bercerai udah ngalamin dulu transisi nggak enak, jadi kan dia punya mindset, "Oh, berarti segala perubahan tuh nggak enak. Berarti segala perubahan tuh menakutkan," mhm, ya kan? Nanti nggak heran iya, kalau ini nggak resolve, dia jadi susah mhm, adaptasi di lingkungan sosial karena pengalaman ini. Jadi begitu ada mau memperkenalkan pasangan baru, we have to be very careful karena ini mmm, bener-bener kayak a thin ice gitu ya, kayak kita perlu tahu mhm, ilmunya. Yang pertama adalah timing, waktu. Jadi izinkan anak kita berduka juga, grieving. Nah ini emang maaf ya kalau aku pakai kata-kata kasar, tapi bangkainya banyak yang grievingnya nggak mhm, grievingnya masih proses, udah nikah lagi gitu kan kayak aduh, padahal anaknya nih dia butuh waktu buat memproses ini gitu. Jadi minimal tuh sebenarnya setahun sampai 2 tahun untuk kita kenalin lagi orang baru. Nah yang kedua juga kita perlu sadarin ini seberapa seberapa sih tingkat komitmennya untuk hubungan ini. Sebenarnya kalau kita sebagai orang dewasa nggak ada salahnya banget untuk kita coba dating sama orang gitu, tapi jangan semuanya langsung dikasih lihat ke anak. Karena terutama buat anak-anak yang di bawah 10 tahun, mereka tuh berpikirnya sangat konkret, operasional istilahnya. Jadi very konkret, mereka hanya memahami apa yang mereka dengar, lihat, dan rasakan. Jadi kalau nanti orang tuanya, bapaknya atau ibunya suka gonta-ganti pasangan, mereka jadi bingung gitu. Jadi mendingan kalau udah yakin banget misalnya nih sampai mau nikah lagi atau emang udah komitmen banget gitu ya, baru introducing ke anak. Nanti kita akan bahas juga cara introducingnya juga ternyata ada cara spesifiknya ya. Nah, jadi gimana intinya tuh? timing is very important. Nah, untuk introducing, yang pertama itu adalah kita pilih suasana informal. Lalu kita tuh minta open, jadi bilang, kan mama atau papa mau seeking a new boyfriend or a new girlfriend gitu. Menurut kamu, mama tuh cocoknya sama orang kayak apa sih? Jadi anaknya tuh minta anaknya juga kasih opini gitu. Terus Wow, dan oke, ini jangan sebelum kita kasih tonjok orang, jadi kayak ini just an idea aja gitu. Jadi kalau menurut kamu butuh pasangannya seperti apa? Karena pada anak-anak dari keluarga yang berpisah yang karena sebelumnya ada kasus KDRT, Mbak, mereka tuh udah tahu, oh mama tuh nggak layak disakitin atau papa tuh nggak layak disakitin. Jadi mereka udah punya ideas. Nah itu kan ngebantu anak-anak juga punya fondasi mindset healthy relationship yang kayak gimana kan. Nah, oh iya ya mhm, kamu, oh penting juga ya punya pasangan kayak gitu gitu. Jadi kayak temen ngobrol. Nah, terus nanti one mhm, day kalau mau bawa kenalan, ya situasinya tuh kayak casual aja, kayak ngobrol biasa gitu. Misalnya pergi kalau sebelum pandemi mungkin bisa pergi makan, kalau gini kan berarti ketemu di rumah over lunch gitu misalnya, terus juga pakai baju biasa bukan yang resmi-resmi banget, ngobrol aja main gitu kan. Terus ya kenalan gitu, jadi santai dan casual. Nanti abis pertemuan pertama baru kita ngobrol lagi sama anak kita. Bisa hari itu, bisa hari berikutnya. Kadang-kadang anak butuh waktu buat memproses. Pengen ngobrol dong yang kemarin tuh gimana. Tapi kebayang ya obrolan ini baru enak ketika sebelum-sebelumnya kualitas relationship orang tua dan anak itu juga dibangun tiap hari gitu kan. Nggak enak kalau kita hubungannya dingin sama anak atau anaknya dingin sama orang tua tiba-tiba ngomong gini kan awkward ya gitu. mhm, So rapport is very important. Nah, habis itu
kita juga bisa bilang, kan kita sebagai orang dewasa punya hak kan nentuin hidup kita sendiri. Jadi kita bisa bilang, misal pun apapun feedback anak, thank you for your feedback, but I think this is my decide apa I decide this for my future life gitu. Terus juga perlu yakinkan anak karena anak usia berapapun sampai usia remaja pun mereka khawatir nanti kalau cintanya orang tua terbagi itu gimana. Jadi kita perlu kasih kalimat of I've got plenty of love gitu. Tenang aja, mama papa punya banyak cinta yang bisa dibagi gitu ya. But ya the truth harus juga apa kita walk the truth juga gitu, harus tunjukin gitu. Dan uh, kita juga menghadirkan orang baru ini sebagai pasangannya mama atau pasangannya papa, tapi bukan ibu atau ayah pengganti. Wah, itu betray banget buat si anak rasanya. Apalagi kan Mhm, kalau berpisahnya maksudnya orang tua kandungnya masih ada. Kan mhm, sebutan papa mama itu very important and meaningful buat si anak. Jadi sebaiknya tidak paksakan anak untuk manggil si orang tua baru ini pakai papa mama, daddy atau apapun. Panggil aja om tante kayak biasa. Kita bilang, nanti kalau kamu udah rasa nyaman, kamu ngerasa dia part of our family juga, karena kan love takes time ya. mhm, Baru kamu boleh panggil oke apa whatever you like, tapi jangan dipaksain dari awal. oke. Dan kadang-kadang juga, pasangan yang dikenalkan itu kemungkinan juga sudah punya anak sendiri, ya karena di mana Mm-mm. di Ya, janda bercanda itu ya, sebagaimana Hah? diketahui di mana ada janda, ada duda, Mbak. Betul betul. Iya, di mana ada janda ada duda ya, diingat itu. Nah, jadi ada kemungkinan juga Mm-mm. janda itu menikah dengan duda, dan kadang-kadang duda itu punya anak. Nah, jadi kalau seandainya, demikian kira-kira jadi perkenalan bukan hanya daripada anak ke, pasangan yang baru atau pacar Pasangan. yang baru, Heeh. tapi juga anaknya daripada Iya, duda heeh. itu, ya kan? Iya iya, Jadi betul betul. Heeh. ada banyak, portal-portal nih, Layer. Iya. iya Mhm. kan, layer untuk perkenalan. Nah, walaupun tadi Mbak Anas bilang, ya anak mungkin ada feedback bilang, "Nggak mau ah, orang itu aneh banget," gitu kan, "itu Heeh. orangnya kurus, Heeh. ubanan, jelek gitu, ngapain sih mah sama dia," gitu kan. "Ih, ngapain sih nggak ada Iya orang iya laki iya. lain emangnya," gitu ya, Heeh. padahal gitu kan ya udah cocok tapi anaknya ngomong kayak gitu. Kalau Mmm. anaknya ngomong kayak gitu, kalau menurut Mbak Anas, ya orang tua itu harus membuat keputusan dia mau meneruskan apa enggak. Iya. Tapi di mana saya mau tahu kalau dari viewpoint-nya psikolog, itu Heeh. gimana Mbak? Kalau menurut Mbak apakah harus terusin apa Intinya enggak? Intinya balik lagi sih ke anak itu kita validasi aja kayak kita customer service, "Oh kamu ngerasanya gitu ya? Oh iya iya iya," gitu aja. Jadi, biar anak juga belajar boundaries sama kayak sebenarnya pada keluarga yang tidak bercerai pun gitu, anak kita boleh punya input akan apapun, tapi kita terima, jadi firm but love. Kita terima validasinya dia, tapi terima emosinya dia, tapi keputusan tuh tetap di kita karena kita we are the parents gitu. Dan santai aja, kadang-kadang kita langsung naik nada tinggi kan ketika anak tuh nunjukin rasa nggak suka gitu kayak kok kamu gitu sih gini ya santai aja oh iya kamu nggak suka iya aku tuh gini iya nggak apa-apa tapi aku mau dong decide sendiri buat hidup aku misalnya ngomong gitu si orang tuanya dan itu takes time maksudnya ke anak juga karena tadi anak dalam masa dalam masa perkembangan kita ngobrolin ini tuh mungkin butuh 10 kali 8 kali gitu loh maksudnya nggak sekali ngomong beres kayak gitu dan nanti pas udah tinggal misalnya dengan anak dari bawaan pasangan kita, kita juga perlu bikin jadi setting family rules baru kan. Nah, itu harus diobrolin lagi karena mungkin ada adjustment kayak kita pindah kerja ada agreement baru nih kalau absen gimana, kalau pergi-pergi gimana itu perlu diobrolin. Dan yang pasti orang tua itu perlu tetap ada namanya special time. Jadi ada waktu one on one 30 menit berkualitas bisa tiap hari, 2 hari sekali atau kalau nggak bisa banget seminggu sekali bahwa ini tuh Ya. mamah dan si anak ini gitu. Dan sebisa Oh, mungkin oke. ketika adaptasi ini tidak langsung punya anak lagi pada pernikahan yang baru. Semua orang lagi adaptasi, minimal setahun gitu ya. Aku nggak ngerti kenapa orang-orang di Indonesia ngebet banget pengen punya anak gitu, padahal a lot of adjustment gitu, yang kita perlu sama-sama pahamin, terutama untuk anak yang udah lahir ya gitu. Bahkan kalau pada kasus-kasus tentang siblings, aku selalu kasih tahu bahwa anak yang pertama ini yang perlu kita prioritasin special time dibanding adik yang kedua. Karena seringkali kasus klien-klien yang aku tanganin banyak anak pertama,
Dan adaptasi mereka banyak orang nggak paham dan menuntut, kamu kan kakaknya, kamu harusnya ngerti ya, padahal masih anak 5 tahun. Yang dulunya dia selalu pusat perhatian, sekarang ada adik, dia butuh tahu transisinya tuh kayak gimana gitu sih, Mbak. Dan dialog-dialog seperti kayak, "Kamu kan kakak yang anak yang lebih gede, mestinya kamu lebih Mhm, sabar, kamu mesti sayang sama adik." Sebetulnya that's mhm. unfair ya. Basically that's what Yes, you're of saying. course. It's actually Very, very it's not unfair. Iya. fair it's not fair. Mhm. Mmm, tapi mungkin dijawab sama ibunya, "Well, life is not fair, so deal with it." Bisa nanti di usia, iya. Nah, itu yang orang tuh nggak paham, bahwa di usia kecil, anak-anak tuh nggak paham ini. Mereka tuh kayak butuh fondasi rasa secure secara emosi, butuh tahu rutinitas, so one day waktu mereka dewasa, mereka bisa menghadapi hidup yang unfair. Tapi kalau hal ini diomongin dari terlalu dini, yang ada anak tuh takut menghadapi dunia dewasa dan dia nggak punya istilahnya resilience. Jadi resiliensi untuk dia daya lenting ya kayak pohon bambu gitu untuk menghadapi hidup gitu. Jadi kadang-kadang juga orang tua suka kalau aku mau cerita kayak gini, ini kan hal baru ya di dunia parenting Indonesia gitu. Misalnya mereka bilang, kenapa kita harus ngerti emosi anak? Orang kita dulu nggak dimengerti orang kita tuh, orang tua kita jadi kok jadi orang gitu kan. Terus aku bilang, Mhm. well, tapi kan pengalaman hidupnya beda banget dan kondisi hidup zaman sekarang beda banget gitu. Jadi kita tuh sekarang pendekatan dalam parenting tuh connect before we correct. Jadi connection dulu sama anak kayak teknik marketing. Connection baru abis itu apapun yang mau kita obrolin ke anak dia bisa. Dia butuh ada rasa safety net di rumah, baru dunia luar tuh bisa dihadapi gitu. Jadi that's interesting kenapa orang tuh bisa adaptasi pakai handphone makin canggih, tapi kok parentingnya masih kayak tahun 50-an, nggak upgrade gitu. Well, let's talk about that. Mhm, Ini begitu banyak, ya, kalau kita ngomongin mengenai particularly parenting, seperti mhm, expectation-nya like in the 50s, tahun 1950-an. iya, Mmm, heeh, kalau kita bayangkan ya, mungkin generasi Mbak Anas, generasi saya, kita tuh paling iya, mengenal mungkin generasi nenek kakek kita, itu mungkin lahir mhm, tahun yang setua-tuanya mungkin juga di awal 1900 ya, kan 100, nenek kakek kita. iya, mhm, bener, Ya, ya, yes, paling paling setua-tuanya lah ya. Nah, iya, itu heeh heeh, bedanya udah 130 tahun dengan kita sekarang. Jadi kalau ekspektasinya bener, generasi nenek kakek sama kita udah beda. mhm, Oke, sekarang kita pikirin mhm, generasi orang tua kita. Orang tua kita itu mhm, mungkin lahir tahun, 40-an, mungkin ada yang antara 40-an mhm, atau tahun 50-an. Mereka menikah mungkin mhm, tahun 60-an, tahun 70-an. Bedanya dari iya, tahun 70-an aja ke sekarang udah 50 tahun. heeh, Dalam 50 tahun itu kita aja sudah ada, perbedaan, mmm, kalau dari teknologi aja kita udah ngomong udah pesat sekali. Kenapa saya nyebutin semua iya, ini? Karena ekspektasi dalam pernikahannya itu dari mhm, angkatan generasi orang tua kita atau generasi daripada nenek kakek kita, udah nggak heeh, pas dengan zaman kita sekarang. bener, asli, bener banget, Mbak, Jadi, mhm, baik itu dalam untuk hubungan antara suami istrinya, baik mhm, dari, cara kita menjadi orang tua mendidik anak, itu udah nggak ada bandingan-bandingannya udah aneh banget. nggak bisa, iya, Iya kan zaman dulu kalau zamannya Mbak Anas mungkin masih muda belia ya, kalau saya zaman dulu, heeh, channel channel TV itu cuma ada TVRI. TVRI itu iya, setelah berita Dunia Dalam Berita jam 9 malam, udah nggak heeh, ada aktivitas lagi, TV mati, anak-anak udah harus tidur, itu udah paling mhm, malam Dunia Dalam Berita. iya, Selesai jam setengah bener, sepuluh malam. Zaman sekarang heeh, anak-anak jam setengah sepuluh malam, umur 4 tahun masih bisa main HP. iya, terus ada Netflix, segala macem ya, Ah, udah deh kalau ada Netflix. Ya heeh, mestinya kalau mau TV dibuang, WiFi ditutup di rumah. Tapi kita pandemi, gimana Mbak? iya, Kan serba nggak salah. Jadi so jadinya the interesting one, makanya Mbak, aku tuh lagi baca iya, ini buku judulnya namanya Normal Family Process, terus dia oke, tulis oh bawahnya bagus. Growing Diversity and Complexity. Jadi bener banget yang tadi Mbak bilang, kayak
eee, kehidupan berkeluarga in 21st century itu very different dan, relasi pernikahan tuh juga beda banget gitu. Justru kalau Mhm. jadi, kita suka paradoks Mbak jadi manusia. Kita pengen menikah atau relasi atas nama cinta, tapi cara mempertahankannya masih pakai cara tahun 50-an. Padahal tahun-tahun kakek nenek kita itu Benar. nikah nggak pakai rasa. Itu nikah cuman gini, oh sama-sama tetangga, oh ya udah nikah. Oh kamu punya properti ini, punya tanah Iya, ini, ya udah nikah gitu loh kayak joint venture, kagak pakai rasa. Nah kita sekarang pengen menikah pakai rasa, mhm, tapi ngejalaninnya masih struktural kayak zaman dulu ya kan nggak cocok sistemnya. iya, benar. Dan Mhm, juga kalau seandainya mau kayak begini ya, kita mau pakai rasa tadi katanya, Mbak Anas ya, artinya mhm. yang kita bualan Hollywood-nya namanya falling in love ya, Iya, ya bualan fairy tale juga. saya bukannya ini ya, bukannya tidak percaya dengan falling in love ya, tapi maksudnya jangan Mhm, itu dijadikan tameng untuk alasan pernikahan, terusnya kalau seandainya mhm. sudah nggak in love, berat jadinya Iya, kan. Nah, what do you now iya. you have the marriage, punya anak-anak, what do you do? Mhm, Nah, iya, kadang bukannya karena, tidak usaha ya, seperti yang kayak Mbak Anas, cuman iya, expectation-nya is too much. Sekarang dua dua biasanya dua orang tua harus kerja, kalau nggak hidup. mhm, Tapi mhm. rumah tangga harus perfect, makanan harus Iya, selalu siap, rumah harus selalu sempurna, harus bersih. Mmm, dan mhm, juga ada expectation sama anak-anak, "Kamu kok nggak bisa sih mandiri, nggak bisa bikin PR sendiri kalau nggak ditanyain, nggak ditungguin? mhm, Emang kamu kayak anak bayi aja musti ditungguin?" Gitu loh. Mmm, mhm. jadi kayaknya beban expectation-nya sama sama semua anggota keluarga ya, Aduh, dan terlalu yang kasihan banget di perempuan sih, Mbak. Kayak harus ikut iya, menghidupi keluarga, terus rumah harus rapi kayak di iklan properti iya, rumah, kayak oh my God. iya. Nah itu yang Mhm. saya suka kan sekarang ke orang suka kayaknya, "Wah luar biasa ibu itu, dia itu benar-benar superwoman, dia super mom." Oh my God, Karena iya. udah heeh, karena memang sudah kayak superhero kalau ada orang yang bisa juga juga punya jadi profesional, nyari duit juga, ngurus rumah Iya, tangga juga, jadi ibu juga gitu loh. Dan nanti pada satu hari iya, nanti ibu itu ambruk, bener-bener ambruk karena udah nggak ada iya, semenit pun, baru entar ada ngomongan, heeh. "Oh kita jangan lupa untuk practice self love and lah kalian mah kapan Nggak sempetnya bantuin kerjaannya, heeh mau heeh toyor heeh. lu ya, berani-berani ngomong self love orang, Mhm, iya, dari bangun pagi sampai mata melek, itu udah nggak ada waktu untuk ngapa-ngapain. So I think yang berat adalah, mmm, acceptance juga dari kita sebagai komunitas, kayaknya lu nggak iya, usah ngayal tinggi-tinggi kali ya? mhm, Maksudnya ka lu nggak usah ngayal kayak hidup lu tuh highlights di Instagram gitu loh, dunia iya, lu ya kan? Ya kalau lu mau yang perfect, lu nonton aja Instagram, tuh penuh dengan dunia iya, wanita-wanita dan rumah tangga yang bener setuju banget, Mbak. itu Ngurus anak cuplikan rambut yang masih kebelenggu gitu kesempur ya. oh badannya kurus-kurus, baru melahirkan anaknya baik, Heeh, tapi badan udah kurus, pakai otot tinggi. heeh, Hebat, cewek itu luar biasa, tuh. heeh, Emang seneng ngeliatnya, hebat sih, si mhm, perempuan ini hebat luar biasa, ya kan? mhm, Padahal sih ya kadang-kadang pakai daster juga ya, sekali-sekali pakai daster mhm, juga. iya, Jadi oke, kita sudah mencakup banyak hal. Pertama dari kala pada saat divorce sendiri, heeh, selalu memberikan waktu tidak terburu-buru, tidak iya, men-judge, sering rajin mhm, bertanya mengenai emosi orang, mhm, dan kalau kita mhm, nanya, jawabannya dari yang kita tanya itu, kalau itu anak ataupun itu ex spouse iya, kita atau mantan iya, kita, itu siapa pun yang kita tanyakan mengenai perceraian itu, jangan mhm, terkejut dengan jawabannya, satu. Dan mhm, mungkin ini ya exercise-nya ya dari kita ngobrol malam ini sama Mbak Anas adalah, mhm, kita kalau dalam sehari, how often do we validate the other person? Jadi kalau kita nih lagi sehari nih, iya,
kita perhatiin, gue hari ini orang ngomong, ngeluh sekecil apapun juga, gue memberikan validasi atau enggak orang itu ngomong. Iya, benar benar Jadi benar. Emang harus dilatih, Mbak, nggak bisa tiba-tiba. makanya psikolog pada pada canggih semuanya karena mereka belajar latihan. Oh iya, Iya, beneran latihan. kesel kesel ya? Heeh. Kenapa Mhm. keselnya kenapa? Dia ngomongnya gimana? Coba. Nah, Mhm. gitu. Aku Lagi aja bilang, latihan intonasi suara, karena kan kalau enggak kita intonasi suaranya tuh cenderung tinggi kan. Jadi untuk bisa intonasi suara yang rendah, yang ngomong apalagi ngomong sama anak-anak gitu, sama anak remaja juga yang kayak, "Oh, kamu ngerasanya gini." Itu latihan intonasi suara. Jadi kayak orang latihan nyanyi, teater. Nah, ini sama ini bisa kita latih juga. Ini bukan takdir gitu. kadang-kadang Mbak, tapi saya sejujurnya ya, bukannya saya nggak sadar bahwa saya harus mengerjakan itu. Tapi kadang-kadang tetap aja masih suka defensif, satu. Dan kadang-kadang Mhm. kalau ada momennya, ada sesuatu yang triggering gitu, satu hal yang memicu perasaan Iya. jengkel, perasaan marah, memang berat, Mbak. Kalau seandainya Mbak Oh ya Ana namanya manusia nggak apa-apa. Jadi yang kita salah juga, salah kaprah tuh seakan-akan tuh hidup tuh hanya cuman hitam putih gitu kan. Padahal emosi itu kan mhm, everything in between ya, iya, spektrum. Mbak, Jadi kalau ada ibu-ibu yang gini, apalagi ya itulah kalau baca artikel psikologi tapi salah kaprah memahami gitu kan. Jadi kayak katanya gak boleh ya marah sama anak. Ya boleh lah namanya ibunya kalau nggak marahin gimana aku bilang gitu. Jadi aku bilang mhm, yang anak-anak tuh perlu belajar atau healthy family functioning itu adalah gini. Kita marah, besok kita obrolin, kita minta maaf, kita repair, kita pelukan. Mungkin minggu depan kita akan marah-marah lagi, tapi what a family do, what the mothers do adalah kita ngobrolin lagi, kita kasih tahu apa yang perlu kita perbaikin, kita say sorry, and then we repair. Jadi pengalaman repair konflik itu yang diperluin anak-anak untuk dapat sense of security of life gitu. Dan yang ini juga perlu latihan di mana kalau semua orang tua ya kita kecenderungan tuh ngancem anak kalau kita lagi bete kan atau mereka lagi ngelakuin hal yang kita nggak suka. Kamu kalau gini mama tinggalin ya atau apalagi kalau udah sampai perpisahan tuh suka gini kan. Udah kamu balik aja ke rumah papa kamu atau mama kasih kamu ke rumah papa ya kayak gitu. Nah, semoga dengan tahu efeknya ke anak kita ganti kata-katanya. Jadi marahnya boleh tapi kalimatnya jangan itu karena buat anak itu kalau kayak gitu rasanya tuh kayak dibuang. Jadi kalau misalnya dia nggak ngerjain PR, ya kalau kamu nggak kerjain PR-nya numpuk, terserah kamu ngerjain sendiri mama nggak bisa bantuin, kayak gitu. Tapi kalau anak tuh diabaikan, kita bilang akan tinggalin, akan kita buang, atau kita pindahin ke rumah siapa, itu kayak kita aja di usia dewasa diomongin gitu sama gebetan, kita bete banget, kita sedih banget kalau gebetan kita bilang, udah saya bosen sama kamu, saya mau tinggalin kamu. Ini orang ketemu gede loh. Gimana anak-anak ngalamin diomongin gini sama orang tuanya. So, we will be mhm, very careful sama kalimat-kalimat yang kita pakai. Tapi kalau udah sampai kelepasan pun, hari berikutnya pas kita udah tenang, kita ajak ngobrol. Maaf ya, mama pengen bahas yang kemarin. Maaf ya, mama kelepasan. Maaf ya, papa kelepasan kemarin ngomong. Tapi maksud mama tuh nggak gitu. Udah minta maaf. Nah, kadang-kadang nih kalau kita jadi ibu-ibu, kita udah minta maaf, terus muka anaknya udah kelihatan bersalah, kita ngegas lagi. Abisnya sih kamu gini, 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 gini. Nah, itu ya nggak jadi repair. Jadinya anaknya kesel dongkol lagi. Jadi kalau namanya repair moment, ya minta maaf, going through aja, abis itu ngelakuin hal yang lain gitu. dan itu memang berat ya, Mbak, ya, untuk bilang, mmm, "Darling, I'm sorry. Iya, I'm iya sorry." itu iya, itu ternyata Itu powerful mungkin. banget dialamin anak. Jadi orang tua yang pernah minta maaf ke anaknya atau biasa minta maaf itu juga fondasi kesehatan mental buat si anak. Hmm. Yeah, to be able to say, "I'm sorry, I know that you're hurting," gitu ya. Memang nggak enak ini. Ya, Iya memang enak ya, memang mungkin apa ya, caranya kita untuk mengatakan, "Iya, memberikan validasi, 'Iya saya tahu kamu marah, kamu iya, sedih, tapi what iya. can I do right now to make you feel better?'" Mungkin gitu ya, apa Mm-mm. ya, mmm, Kadang-kadang cuma butuh reflective communication kayak tadi aja gitu kayak I know that you are hurt. Just be mmm, sit with the emotion istilahnya. Kadang-kadang kita juga gitu kalau anak kita tuh ngerasain emosi-emosi negatif, kita udah pengennya tuh ini apa namanya rescue, apa nih apa nih gitu kan. Tapi kan manusia itu bertumbuh dalam resiliensi kayak gini kayak kita lagi pandemi, nggak enak ya diterima, nggak enak
emosi yang muncul diterima and sit with it. Karena emosi itu kayak awan mendung. Waktu kita ngalamin it's very real. Tapi kalau kita terima, kita deep breathing, kita validate. Kalau anak-anak kan butuh divalidate, butuh ditemenin. Sedih nggak apa-apa, mama temenin. Nanti kalau udah selesai nangisnya baru kita ngobrol. Marah boleh, tangan kaki nggak jalan. Marah boleh, tidak menyakiti orang lain. Kalau mau pukul-pukul bantal boleh, kalau udah tenang baru kita ngobrol. Habis itu dia tahu caranya regulate ini adalah mengaktifasi sinaps-sinaps di otak. Karena dia dapat pengalaman secure, abis itu kita bisa mikir. Karena kan kita kalau lagi full of emotion nggak bisa mikir gitu sih. Jadi sesimpel itu tapi ya butuh latihan. Jadi mungkin sekarang dengan memang kondisi mau kita masuk PSBB lagi ya di Jakarta. Kalau anak, aduh mah udah kesel banget mama, pengen bosen, mau apa. Iya, mama juga bosen, sebel banget ya. Iya. Ya itu mungkin latihan, itu contoh mungkin ya memberikan Iya, validasi, sure. ya kan? Emang Heeh, ini memang misalkan, betul. aduh pengen ketemu sama, eee, pengen ketemu sama temen di sekolah, Betul, yang teman-teman sekolah. Iya udah lama ya kangen mhm. ya. Kamu biasanya suka Iya, main apa heeh, sih sama teman-teman kamu? Apa kita heeh, ini ya, kita organize Zoom playdate ya, sama teman-teman heeh, kamu. Mungkin something like that mhm. ya, jadi kita jadi terbiasa. Iya, bener bener. Keren Mbak Tania, you can be a very good counselor. Tuh kan ini gurunya dong, siapa dulu Mbak Anas, makanya kita ajak Mbak Anas ke sini biar kita ngobrol. Tapi jujur Mbak, berat emang kalau seandainya pertama untuk gak emosi, itu namanya regulasi emosi memang itu, cobaan harian ya, mmm, Iya. cobaan dari jam ke jam kadang-kadang. Aduh, benar benar. Dan terutama ini yang aku bilang, kita tuh kalau jadi orang tua zaman now, orang tua kita nggak ngasih skill and tools ini. Sekarang kita Iya, kejar-kejaran, belajar kenal emosi diri, belajar regulate emosi sendiri, sambil bantuin anak piik gitu kan. mmm, Jadi kebayang banget susahnya minta ampun. Jadi we do what we can gitu, tapi there's no perfect parents. Sekarang tuh istilahnya adalah good enough parent, Mbak. Jadi good enough mom, good enough dad. Yang cukup aja, karena kan kita masih banyak hal-hal yang di hidup yang harus dikerjain kan. Kita harus cari uang, ngurusin orang tua kita kah, atau hal-hal lain. Jadi just good enough gitu. Jadi good enough is already good for our kids gitu. aduh, mungkin kita akan dapat itu tuh, apa namanya, masukan tuh dari pendengar, "Hah? What do you mean good enough? That doesn't sound too ambitious and it doesn't sound, ideal gitu kayaknya. Kayaknya terlalu Mhm. basic just to say good enough." Tapi Heeh. maksudnya Mbak Anas adalah, pertama ekspektasinya soalnya terlalu ketinggian. Satu, pertama ekspektasinya Ya, ketinggian. heeh. Tapi untuk di-adjust ke yang Mbak Anas bilang zaman now parents, expectation-nya perubahannya terlalu lamban untuk disesuaikan Heeh. expectation zaman now. Ya, Iya, betul jadi betul. kalau seandainya dengan expectation lama ya good enough lah, mentok, Mhm. udah mentok di Kayak sini. aku ngalamin nih, Mbak, aku ngalamin dulu kan zaman aku tuh, anak tuh harus berprestasi kan, jadi nilai itu harus 100, tapi aku baru ngerasa gitu pas SMP, SMA kok aku nggak tahu cara bergaul ya sama orang gitu. Jadi kalau kita suruh milih gitu kan, mau nilai bagus atau cara bergaul, kita pengen dua-duanya, tapi kan kita nggak bisa push dua-duanya kan, terlalu Nah, terlalu mikirin akademis jadi nggak punya waktu berteman, terlalu berteman pendidikan terbengkalai, jadi ya tengah-tengah, good enough aja gitu. mhm, balance ya, kita cari Mhm, kita cari balance, balance-nya, iya iya mhm. iya Dan iya. tapi bagus juga tuh Mbak Anas ngomong mengenai, nilai raport. Saya juga, Mhm ngelihat hasil raport anak saya yang yang tidak 100 kalau ada ujian, kok mhm kayaknya sewot banget saya gitu ya, saya pikir, padahal mhm. nilainya cukup bagus, it's actually good Iya enough. iya. Skornya dia juga good Makanya enough. iya. Yang PR pertama itu latihan mindset good enough ini ke diri sendiri. Karena kan kita selalu pakai kriteria yang standar kita pakai ke diri ke orang lain, apalagi ke anak karena anak itu adalah orang paling baik untuk memunculkan evoking our unfinished emotional issue gitu. Jadi makanya suka ngerasa kok kalau ke orang lain saya bisa, sama anak nih susah banget sabar area ini gitu atau kok gampang banget kepicu ya gitulah. Mhm, Anak-anak tuh orang terbaik untuk ngasih tahu kita, kamu masih punya PR emosi area ini loh, kamu masih punya PR emosi area itu loh. Jadi pilihannya dua, kita menerima realita ini lalu mengerjakan PR-PR emosi kita, atau kita denial, kitanya nggak bertumbuh, anak kita makin kesulitan, makin frustasi memahami orang tuanya. itu ya.
Itu yang kadang-kadang suka Mhm. dibilang ya, ada orang-orang yang ngomong, "Ya, ibu saya juga setelah ibu dia bercerai juga kayaknya tapi nggak happy juga." Walaupun dia selingkuh. Mhm. Padahal tadinya dia niatnya cerai Mhm. untuk happy, tapi dia nggak happy juga karena, nggak belum ketemu dia tuh kan jadi ini Ya di janda happiness bercanda itu ya. heeh, di janda bercanda nih kita Iya. maunya tuh bukan kalau kita tuh bercerai udah pilihan itu pilihan yang berat, bukan berarti Mhm. setelah kita memberikan pilihan itu menjadi pilihan yang sia-sia juga, Iya ya betul. kan? Biar supaya kalau kita maksimum gitu loh. Nih biar lu udah Mhm. cerai sekarang you can be the best self and you can be the best parent to your child. Iya. Udah yang lainnya Iya. udah let go of everything else, udahlah, Iya, mmm, betul. Jadi mesti choose our battle wisely ya. mhm, iya, Dan ini orang-orang juga punya konsep yang salah juga sih Mbak soal happiness gitu bahwa kadang-kadang mikir happiness itu dikejar. Paradoksnya mmm, happiness itu dari dalam diri, happiness is inside job and happiness is a choices. Jadi kita perlu belajar kalimatnya gini, aku merasa bahagia walaupun kadang-kadang aku baru bahagia kalau titik-titik itu kan panjang tulisnya. mmm, Tapi apalagi di pandemi ini semua orang perlu exercise, aku ngerasa bahagia walaupun gitu dan bahagia itu kalau pakai skala emosi dari 1 sampai 10 yang kita butuhkan untuk menjalani hidup itu sebenarnya bahagia di level tengah-tengah. Jadi everything in moderation. Jadi bahagia skala 4, 5, 6 tuh udah cukup. Nggak bisa tiap hari bahagianya kayak menang lotre gitu tuh nggak mungkin. Nah itu juga yang tadi terkait apa film-film Hollywood dipikir menikah itu bahagianya di atas terus padahal justru healthy relationship, hubungan yang sehat itu bahagianya tuh cenderung konstan datar. Makanya mmm, kalau kita punya pengalaman trauma di masa kecil atau toxic relationship, kita akan sukanya tuh sama bad boy, terus sukanya sama yang hubungannya fluktuatif banget. Kadang dia bisa kayak Don Jose banget, Don Juan banget, kadang kita di abandon. Nah, itu tuh ciri-ciri nggak sehat. Jadi kayak air putih lah, air putih, air yang sehat gimana? Ya rasanya begitu, plain-plain aja, tapi ada terus. Tapi dibanding rasanya kayak wine tapi nggak selalu ada kecuali di rumahnya punya wine cellar ya. Tapi maksudnya intinya iya, kayak nggak selalu available gitu. Jadi we have to know the healthy part tuh yang kayak gimana. Termasuk happiness. Jangan-jangan kita jadi makin nggak happy karena punya ekspektasi yang salah tentang bahagia. Tadi mmm. aku sendiri baru punya refleksi Mbak, karena kan kemarin tanggal 10 September tuh hari pencegahan bunuh diri sedunia ya. Oalah, oke, Jadi aku mikir tuh bahwa at the end of the day, hidup tuh nggak menjanjikan kita bahagia, apalagi bahagia terus-menerus tuh hidup tuh tidak menjanjikan itu. Tapi kalau kita mmm, mulai peduli sama emosi dan kesehatan mental kita itu pasti bisa punya hidup yang bermakna, meaningful life. Dan dalam mmm, tokoh-tokoh psikologi selalu menekankan bahwa meaningful life is much much more important gitu. Jadi hidup yang bermakna ada bahagianya, tapi hidup yang bahagia belum tentu bermakna. mmm, oke. Ya, mana deh itu yang lebih penting ya? Mana deh? Mm-mm. Itu kita berpikir, oh, Mbak ngomong Mm-mm. kayak gitu, Mbak harus ngomong kayak gitu mungkin, eee, hidup yang bermakna belum tentu selalu berbahagia gitu ya? Iya, heeh. Heeh, Kayak gini, ngurus anak, semua orang kan kayak capek ngurus anak ya. Capek banget loh ngurus anak. Tapi mmm, buat orang-orang yang udah jalanin, mereka selalu bilang kayak, oh ada menyenangkannya ya, ada sisi-sisi yang nggak bisa terbayar sama uang, nggak bisa terbayar sama apapun, itu meaningful kan gitu. Jadi mmm, we try to find the meaning of life gitu. Baru kita tahu bahwa oh ini bahagia dan sebenarnya bahagia itu juga sangat terkait dengan pengenalan kita sama diri sendiri. Orang itu justru bisa makin bahagia kalau dia menjalani hidup, melakukan hidup tuh sesuai dengan callingnya dia, panggilan hidupnya dia, sesuai dengan siapa diri dia di kedalaman. Kalau kita cuma ngikutin bahagia versi orang, oh bahagia orang lain tuh punya rumah 2 tingkat, mobil, anak, rumah rumah ada itu terus kayak kita pikir tuh bahagia kita, padahal itu bukan yang di dalam diri kita, rasanya tetap ada yang kurang ya, something missing nih di hidup saya. Apa nih ya gitu, kayak makan nggak pakai kerupuk atau kecap kali ya buat yang suka gitu. Jadi bener-bener kayak aku suka banget quotes ini apa so many years of education no one teach us how to love ourselves. Jadi bertahun-tahun pendidikan, baik pendidikan formal pun di rumah, belum ada yang benar-benar ngajarin kita bagaimana sih kita mencintai diri, mengenal diri, tahu emosi kita, memproses emosi. Tapi kita bisa mulai dari sekarang, paling nggak dari sesi podcast di Janda Bercanda ini. tapi Mbak ngomong kayak begini saya baru jadi kepikiran Mbak, ya, untuk mendengar Hmm. yang anak-anaknya bercerai.
Mbak ngomong kayak gitu. Kadang-kadang orang dewasa Mhm, aja kesulitan untuk mhm, mengutarakan apa yang bisa membuat hidupnya dia itu bermakna, apa yang bisa iya, betul-betul membuat hidupnya itu bahagia. Bagaimana kalau seandainya yang mendengarkan, yang mungkin sedang baru mhm, bercerai, rajin-rajin sama anaknya, mungkin bikin, "Eh, kita kalau seandainya we have a fresh start here, mmm, heeh, what would you like to see happen?" Gitu. Mungkin mhm, what would make you happy? When are you mhm, happiest? You know, what are iya, you happy doing? What can we do together? What do you iya, enjoy from our family? Jadinya iya, mungkin dengan sering-sering melibatkan anak itu kembali ke planning-nya, kita nih, jadi semakin heeh, anak itu juga terus masih makin gampang untuk ngomong, iya, "Oh iya, saya sukanya." Ya mungkin anak itu heeh, saya menyebutkan sukanya juga ini, kalau nggak heeh, sukanya tadi ini, kan heeh, Mbak Anas bilang, kadang-kadang orang suka berpikir, "Saya maunya punya rumah, punya mobil, punya punya Netflix, punya." Anak juga ngomong, "Saya juga maunya PlayStation 4, mau punya Switch, mau punya iya, semuanya," gitu ya, mau mau main segala macem. Nah, mungkin dengan itu kita lihat, emang benar kamu kalau, punya semua itu terusnya, mmm, puas gitu ya. Terusnya mhm, kalau udah punya itu puas mhm, gitu. Mungkin iya. gimana ya, Mbak, ya, ngomongnya yang sama anak kecil gitu ya yang Anak-anak itu, mereka tuh nangkep tuh tergantung apa yang dikasih lingkungan. Jadi untuk fondasi kesehatan mental tuh sebenarnya banyak kasih pengalaman mereka quality time, a good quality time. Quality time tuh dapat dari mana sih? Aktivitasnya biasa seperti yang kita lakuin di rumah, tapi kita latihan apa yang sekarang orang bilang mindfulness, being present here and now. Jadi kan saya ngelakuin play therapy nih sama anak-anakmu itu anak-anak tajir, anak-anak orang kaya gitu ya, atau ya bahkan keluarganya berpisah. Yang bikin anak ini healing, pulih kondisi emosinya apa? Saya jadi terapis yang mindful, yaitu karena latihan ya. Tapi kita di rumah saya juga kasih PR ke orang tuanya latihan adalah kita main chat, terus kita bikin slime, bahkan sampai remaja itu membantu atau ngobrol atau bikin makanan bareng, tapi adalah kita tuh bener-bener perhatian fokusnya tuh hanya di present moment. Makanya mmm, disebutnya tadi special time. Terus kita reflect ke anak. Kita bilang gini, oh iya mama lihat kamu lagi bikin lingkaran ya. Mama lihat kamu lagi apa namanya lagi buletin catnya ya. Atau mama lihat kamu lagi main ini. Jadi kita tuh reflect behaviornya anak. Dengan cara ini, anak itu ngerasa being seen as a person. Tidak ada yang lebih membahagiakan buat seorang manusia dilihat sebagai manusia, bukan karena embel-embel status, bukan karena kamu kakak, kamu adik, atau kamu anak keberapa, tapi I see you as a person and I see you what you are doing in the present moment. Maka dibilang present moment is a gift gitu karena pengalaman benar-benar dilihat in the present moment, apapun yang lagi dilakukan itu membantu banget buat fondasi kesehatan mental. isn't that beautiful everyone? You know, to be seen as a person. Wouldn't you Iya, want that? Don't we all want iya, that, to be seen as a person and to have that of validation? course. I think we all want that. Mm-mm. I think that's Mm-mm. a beautiful, yeah, the meaning and the point of what we're trying to get out of, Iya, the sessions and our the relationship also from our children and from other people. Mbak Anas, thank you so much for all that. I know that sama-sama. I know it's late and I know I've kept you and thank you. Mbak Anas, kalau Sama-sama. seandainya orang mau Mm-mm. mau mempelajari lebih mengenai Mbak Anas ataupun ingin berkonsultasi Hah? dengan Mbak Anas, di mana ya Mm-mm. cara carinya ketemu Mbak Anas? Oke. Nanti bisa follow Instagram aku @anasatrio. Di situ ada klik link di bio linknya itu bisa appointment janjian. Kalau offline itu ke Brawijaya Klinik Kemang. Kalau nanti online itu ada admin yang bantuin buat bikin appointment. Wonderful, nanti saya juga taruh di show notes for sure supaya lebih mudah lagi mencari untuk Mbak Anas Hmm, dan thank you. ini udah omongan dari bulan Maret, nanti janda bercanda ada acara offline, nanti ada acara offline kita ini ya, tapi acara offline-nya Iya, Mbak, kita tunggu ACC ini dulu ya, pemerintah ya, iya, kalau kita gubernur. Oke, nanti Mbak, aku juga masih ada acara lagi. Aku pamit ya. oke, terima kasih Mbak Heeh, Anas. Thank bye. you, bye. Sama-sama.